Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Setelah memuji keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla serta menyampaikan salawat ta'zim dan salam mahabbah untuk Rasulul Amin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatib berpesan dengan wasiat takwa untuk kita semua. Mari tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbekalan terbaik di dunia tidak lain adalah berbekal dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. At-taqwa babur rahmah, takwa pintu membuka rahmat Allah Azza wa Jalla. At-taqwa babus sa'adah. Tersebab kita bertakwa, Allah bahagiakan kita. Bahagia di sini di dunia. Allah bahagiakan kita sempurna bahagia kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sidang salat Jumat yang berbahagia. Dalam salah satu makalah Al-Imam Asy-Syaikh Sulaiman Ad-Darani, seperti dikutipkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani atau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam hal beliau menuliskan dalam magnum opus beliau kitab Lasaibad Al-Istidad fi Yaumil Ma'ad, disebutkan ini adalah bagian makalah beliau upaya mencerahkan hati semua kita, terutama dalam hal kita menyongsong tahun yang akan kita jelang 2025. Beliau sampaikan, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah ta'ala. Asal setiap kebaikan di sini di dunia atau nanti di sana di akhirat adalah perasaan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini terkait dengan mentalitas, kaitan tentang tauhid, kaitan tentang ibadah, kaitan tentang segala hal yang kita perlu dalam menyisir perjalanan hidup kita di sini untuk meraih kebahagiaan sesungguhnya nanti di sana. Jika rasa takut begitu dominan atas segala halnya terkait dengan Allah, karena Allah mempunyai peraturan, Allah mempunyai aturan, Allah punya syariat yang segala halnya wajib kita tunaikan. Akan berkonsekuensi dari semua kita yang telah mendapati amanah taklifiyah. Karena kita sudah mukallaf, karena kita sudah baligh, maka melekat dengan sendirinya aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana abuna, ummuna, moyang kita semua, Sayyidina Adam alaihissalam, Sayyidatuna Hawa alaihissalam, seharusnya sempurnalah bahagia keduanya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Adam bersama istrimu, tinggallah sepuas hati meraih kebahagiaan yang paripurna. Sebahagia-bahagianya kita di sini belum sebahagia sempurna, belum sebahagia sebenarnya.
Karena bahagia yang sebenarnya itu kelak nanti di sana. Harusnya sempurna bahagia keduanya. Tapi Allah pun meletakkan di surga saja ada aturan untuk beliau berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekatin yang ini. Yang lain boleh. Apa yang kemudian terjadi? Dia dengan takut dengan atas apa yang akan konsekuensi didapatkan. Akibat dia melanggar peraturan Allah. Fatalaqa Adam rabbi kalimatin fatamahum. Azalahu masyaitan anha fakhraja mimma kana fi. Terlemparlah keduanya dari surga, tertatih-tatih penuh dengan petaka, penuh dengan ujian, penuh dengan keadaan yang tidak normal di dunia ini. Inilah yang didapat ketika dia tidak takut dengan perintah Allah atas segala hal yang sudah terjadi. Segala halnya saat ini sudah terjadi dan berikutnya akan terjadi. Kalau perasaan takut itu muncul pada kita, maka tidak mungkin kita berada di jalur dosa dan maksiat. Karena suka tidak suka, itulah yang menyebabkan kita tergelincir dari hal yang kita maui. Kita ingin segalanya indah, kita ingin segalanya tercapai. Ada banyak yang kita hajatkan, ada banyak yang kita harapkan terpenuhi. Wallah, renungan besar, belum kita mendapatkan itu semua. Jangan-jangan karena teramat banyaknya dosa maksiat, yang karena tercerabutnya rasa takut di hati kita, itu pun jauh api dari panggang. Maka mari hadirkan perasaan itu. Allah maha melihat, Allah maha menatap, Allah maha tahu segala-galanya tentang kita. Allah tahu persis transparan apa yang tersembunyi di hati kita. Ya, mungkin boleh jadi sangat karena terbatasnya semua manusia dilingkupi dengan keterbatasan. Sementara Allah unlimited, tidak dibatasi penglihatannya, tidak dibatasi pendengarannya, tidak dibatasi kekuasaannya. Kekuasaannya tak berbatas. Istri mungkin tidak tahu, anak juga tidak tahu, keluarga, sahabat dekat pun tidak tahu. Tapi karena dia yakin Allah maha tahu, tidak mungkin dia melakukan itu. Tidak mungkin dia berani korupsi, tidak mungkin dia berani mengambil yang bukan haknya, tidak mungkin dia maksiat, tidak mungkin dia berzina. Ada Allah lebih tajam laksana CCTV 24 jam, bahkan lebih dari itu. Maka kalau hadir perasaan takut itu, tidak mungkin berani disuap, tidak mungkin berani dia menyuap, tidak mungkin dia melakukan sebuah kejahatan, tidak mungkin dia melakukan sebuah kezaliman. Karena bukankah semua bentuk yang kita lakukan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kebaikan yang kita torehkan, kebaikan pula lah yang kita dapatkan. Kalau keburukan yang kita torehkan, kalau kezaliman yang kita lakukan, kalau kejahatan yang kita lakukan, bentuk-bentukan kebaikan, keburukan itu, kejahatan itu, kezaliman itu yang akan dikembalikan kepada kita. Mazalama dzulima. Siapa yang berbuat zalim, nggak sadar Allah melihatnya, dia akan menuai pada akhirnya, pada waktunya, pada tempatnya, pada timingnya, pada keadaannya yang sudah Allah letakkan takdirnya akan pasti terjadi. Ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khauf min Allah ta'ala. Nasihat yang kedua dari Abu Sulaiman Ad-Darani mengingatkan kita, miftahud dunya asyra' wa miftahul akhirah al-ju'. Dua hal yang bisa kita jelaskan terpisah tapi tidak bisa dipisahkan. Kita ingin meraih dunia, harus segalanya terpenuhi unsurnya. Dengan perut kenyang kita bisa melakukan banyak hal. Artinya dunia mesti kita taklukkan. Kita mesti berjalan, kita menapak. Apa yang berlaku dalam unsur keduniawian kita lakukan. Tapi jangan lupa, Allah pun punya rambutnya. Allah pun Rasulnya memberikan percontohannya. Demikian indah Allah bentangkan syariat itu untuk kita. Karena ujung dari semua syariat itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita, ikhwatal iman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah Muhammad SAW memberikan percontohan bagaimana dia menjemput dunia, segalanya Allah atur. Inilah Rasul yang menjadi uswah dan kedua kita dalam memotret bagaimana daily-nya kita, bagaimana bentuk harian aktivitas kita. Potretlah bagaimana Rasul mengawalinya. Bukankah bertaburan keberkahan demi keberkahan ketika mengawali harinya itu sebagaimana maunya Allah Azza wa Jalla, idza amilta ma urid a'taitu kama turid.
Kita melakukan apa yang Allah mau, Allah melakukan apa yang kita mau. Mau Allah Azza wa Jalla, apa yang dulu pernah Rasul tunaikan, Rasul hadirkan. Itu yang kita amalkan, itu yang kita lakukan. Jemput hari dengan tahajud, mengisi hari dengan Al-Quran, membentuk karakter dengan membersamai jamaah, sholat berjamaah di masjid. Senantiasa dirinya merasa ingin diawasi oleh Allah, dan dia keterjagaan atas kesuciannya dengan dawamul wudu, dengan istiqamah dia batal pasti akan berwudu kembali. Saat dia berada di luar kamar mandi pasti dalam keadaan suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sangat hidup pada dirinya. Orang yang terjaga wudunya, orang yang terjaga kesuciannya, tidak mungkin dia maksiat. Malu dalam keadaan suci. Harusnya yang didekati adalah sesuatu yang suci. Kalau akhirnya kita akan kembali kepada yang maha suci. Tidak mungkin dia mengotori lagi dengan bentuk perbuatan-perbuatan yang nista. Memotret aktivitasnya dengan dia kembali menghadap Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pagi harinya pun dia kembali dengan sholat duha. Dia berbagi perhatian dengan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Dia sangat sadar Allah akan menolong hambanya ketika hamba itu menolong saudaranya. Bagaimana kita ingin agar Allah turunkan pertolongannya kepada kita atas segala apa yang kita hajatkan, atas segala apa yang kita tujukan, atas segala apa yang menjadi problema kita semua. Allah kelarkan urusannya ketika kita mampu mengelarkan urusan saudara kita. Man lam yatamma bi amri muslim falaysa minna. Al-iman al-ihtimam. Iman itu ada pada konteks di mana kita kepeduliannya hadir. Ada perhatiannya. Dia perhatian terhadap bagaimana urusan orang yang ada sekitarnya. Istrinya, suaminya, anaknya, handai tolanya, tetangganya, sahabatnya. Jangan pernah ada dia sendiri saja dia saleh, dia sendiri saja dia bahagia, dia sendiri saja sejahtera. Sementara mereka dalam keadaan sangat jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia menjadi salih, dia muslih. Dia menjadi salim, dia muslim. Karena tangannya tidak akan pernah dia kecuali terus membantu menghadirkan filantropi antar sesama. Dia akan memotret bagaimana akhirnya lisannya, hatinya, pikirannya tidak pernah berhenti kecuali senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ikatkan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu akhirnya Allah akan hujani kita dengan rahmatnya. Dunia pun akan mengais menuju kita. Dunia pun akan melayani kita. Dan itulah cara Allah membahagiakan hambanya. Karena Allah in tansurullah yansurkum, dengan tegas menyebutkan, jika menolong agamaku, aku pasti akan menolong tentang kalian. Menolong agama Allah berarti syiarkan segala hal terkait dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara kita menolong agama Allah. Ada syiar, wa may yu'azzim min sya'airillah dzalika taqwal qulub. Siapa yang turut serta terlibat dalam arus besar syiar agama Allah, dia akan amat mudah mendekatkan dirinya dalam takwa yang sempurna. Dijaga, tidak mungkin dia maksiat lagi, dijaga, tak mungkin dia berdosa lagi. Terakhir, miftahul akhirah, kunci agar kita mendapati kebahagiaan nanti di akhirat, al-ju'. Akhirnya suka tidak suka kita akan pulang. Kita nggak bakal lama di sini. Ini alam transit, al-akhirah, alam tempat abadi selamanya. Karenanya kita kumpulkan bekal. Jangan melebihi dari apa yang dikadarkan. Itulah qanaah. Dia akan berupaya mengosongkan perutnya untuk lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Perhatiannya berarti fokus untuk Allah Azza wa Jalla. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dia mengejar dunia, jangan harap dia dapat. Kalaupun dapat, jangan harap dia banyak. Kalaupun banyak, jangan harap dia abadi. Dia hanya sebentar saja, hanya mampir, tidak akan selamanya. Tapi kita mengejar akhirat, sudahlah pasti dapat. Sudahlah dapat, pastinya dia banyak. Sudahlah banyak, akan abadi selamanya. Ikhwatal iman, itu yang kita akan cari. Itu akan kita buru. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW membimbing kita setiap doa jangan pernah tidak kita angkat tangan, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah agar Allah ridha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imam wa hukma wa bil mu'minina ikhwana bi syayatin aduwa.
ridha Allah turun kepada kita. Kelak nanti kita masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla dengan bangunan ibadah dan amal soleh akan menghendaki Allah pun ridho dengan kita semua. Karena Allah ridho, insya Allah Allah catatkan nama kita kelak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu amma ba'd wa ba'da tahiyyah. Mari kita angkat tangan, kita mohon kepada Allah. Allah perkenankan hari ini hari terbaik kita semua, lebih baik dari hari-hari yang lalu. Berikutnya sampai semua kita melepas ruh dari jasad kita, sampai semua kita wafat menghadap Allah, lebih indah, lebih mulia, lebih baik dari hari ini. Lebih kuat akidah kita semua, lebih bersahaja dalam ridha, rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aafi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma akrim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz wa sallim warzuq wa barik ala ummati sayyidina Muhammad. Ighfir lana ya Allah maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Ya rabb kulli syai', la tas'alna kulli syai' wa la tuhasibna kulli syai' wa atina kulli syai'. Rabbana lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa nasta'inuka 'ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Ya muyassir kulli 'asir, yassir muradi fadlikal wasi'. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil al. Perkenankan ya Allah semua kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami ya Allah. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan semua kami menghadapi goncangan syakaratil maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Perkenankan ya Allah saat semua kami wafat menghadap-Mu ya Allah, lisan terakhir terukir di lisan kami ya Allah, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah ya Allah. Wafatkan semua kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb, takdirkan hari ini lebih baik, lebih mulia, lebih indah dari hari-hari yang lalu ya Rabb. Esok hari dan seterusnya sampai semua kami wafat menghadap-Mu ya Allah, lebih baik dari hari ini, lebih kuat akidah kami ya Allah, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk dalam solat kami, lebih tekun ibadah kami ya Allah, lebih santun dan mulia akhlak kami, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kami, berkah sisa usia kami ya Allah, berkah dakwah kami ya Rabb, berkah harokah hidup kami ya Allah, berkah untuk Indonesia tercinta kami ya Allah, berkah untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam ridha-Mu, dalam rahmat-Mu, dalam berkah-Mu ya Allah. Kami yang berhajat penuhi hajat semua kami ya Allah, yang Kau uji dengan hutang piutang Kau maha kaya ya Rabb. Perkenankan kami sanggup melunasi semua hutang piutang kami ya Allah, sehingga kami pun wafat dalam keadaan bersih suci lahir batin tanpa ada hak adabi antar kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, perkenankan yang terbaik untuk semua urusan dunia dan kelak urusan akhirat kami ya Allah. Bahagiakan kami dunia dan akhirat. Rabbana fadli subhana rabbika rabbil izzati yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'ami yazid lakum wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar. Aqimus salah.